Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mustaftahi bilhamdi lahu wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham wa ala'ihil jisam bil ghuduwi wal asal. Thumma usalli wa usallim على نبينا محمد كريم الخصال عظيم الفعال وعلى آله خير آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله الكبير المتعال فإن تقوى الله نعم الزاد في المآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات المشاهدين والمشاهدات, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang memberi kita nikmat sebelum kita menyampaikan hajat, dan tetap memberi nikmat walaupun kita tidak meminta dan tidak berharap. Apalagi kalau kita meminta dan berharap. Dan Allah berjanji, bila kita berdoa, bermunajat, Allah akan kabulkan. Oleh sebab itu, dalam suasana yang serba menakutkan ini, mengkhawatirkan, tetapi masih ada tersimpan harapan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan untuk kita kebaikan, khususnya orang-orang yang hatinya dilapangkan dengan Islam dan dikokohkan dengan iman, tidak kehabisan harapannya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berharap bukan hanya sekadar berharap, tetapi harus dengan ilmu dan mau mengabulkan serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, janganlah kita tersalah dan jangan pula berbuat keliru mengikut semangat dan perasaan tidak mau mematuhi aturan dan anjuran yang disampaikan oleh para ulama ar-rabbaniyin dan para pengambil dan pemangku kebijakan waliul amri kita, yang semua itu dikaji berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan keinginan dan perasaan serta semangat yang memuncah. Oleh itu, mudah-mudahan dengan mematuhi semua itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita, karena tawakal itu adalah melakukan usaha, di samping itu menyerah dan berdoa. Ala kulli hal, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala keadaan ini. Mudah-mudahan membuat kita dengan ikhlas kembali. Ma'asyiral muslimina, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa pula mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, karena dia adalah secepat-cepat doa yang diijabah oleh ilahi Rabbi. Man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, Allah akan jawab langsung salawatnya dengan 10 kali. Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan ampunan dan berikan taubat.
Dan tentu saja dalam saat-saat seperti ini kita memerlukan rahmat, ampunan dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala agar musibah dan wabah cepat terangkat dan meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, di dalam suasana ini juga terlihat bagaimana ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak dengan mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan dan tidak mengacu kepada bagaimana Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat tidak sedikit terjadi silang pendapat, perselisihan yang tidak berkesudahan. Dalam musibah pun kita masih tetap berunding, masih tetap berbantah. Subhanallah, saya jadi teringat sebuah anekdot. Ada sebuah kapal yang akan tenggelam. Dalam kapal tersebut, kapalnya mesinnya mati keempat-empatnya. Di dalamnya terdapat penumpang dari berbagai warga dan jenis. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, dan ada yang dari Indonesia. Orang-orang Jerman, karena memang keahlian mereka mumpuni di permesinan, berusaha untuk memperbaiki mesin yang rusak untuk langkah penyelamatan yang konkret. Orang-orang Belanda sibuk mengumpulkan dokumen karena mereka memang ahli dalam menyimpan dokumen. Sedangkan orang Jepang karena selalu mendapatkan bencana tsunami, mereka terlatih pula untuk langkah-langkah penyelamatan menurunkan skoci. Tetapi orang Indonesia sibuk mencari ruang rapat. Belum ada keputusan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah barangkali gambaran kita hari ini dalam mempelajari dan memahami ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita hal yang sudah jelas pun bisa menjadi tidak jelas. Hal-hal yang muhkamat pun akan menjadi mutasyabihat. Oleh itu maka saya merasa penting sekali kita untuk berilmu dan mengetahui rambu-rambu ilmu tersebut. Nah, disinilah pentingnya dawabit muhimmah li husni fahmi sunnah ini. Maka dalam kitab yang dicetuskan oleh guru kami Syekh Anis Tahir Al-Indonesi ini, beliau menyebutkan pada dhabit pertama adalah memahami al-hadis atau sunnah an-nabawiyah ala sahibi as-salatu wassalam dengan Al-Quranul Karim. Harus dengan mencocokkan dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah, dhabit yang kedua adalah mengumpulkan lafaz-lafaz satu hadis di satu tempat, dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan kita berikan contoh-contohnya. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari pada hari ini, semoga Allah SWT membuka hati kita. Berkata beliau, ad-dhabitu tsalits, dhabit yang ketiga, rambu-rambu memahami sunnah yang ketiga adalah jam'u ahaditsil babil wahid fi makanin wahid, yaitu mengumpulkan hadis-hadis satu bab dalam satu tempat. Maknanya apa? Bila ada suatu masalah yang harus kita bahas dan kita carikan dalilnya di dalam as-sunnah an-nabawiyah, setelah kita mencari dalam Al-Quranul Karim yang pada umumnya adalah petunjuk-petunjuk pokok dan dasar, nah teknis dan pelaksanaannya ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka supaya pemahaman kita terhadap sebuah hadis itu lengkap dan menghasilkan sebuah pemahaman yang komprehensif, menyeluruh, maka mesti dikumpulkanlah semua hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut
bedanya dhabit ini dengan dhabit sebelumnya. Kalau dhabit sebelumnya satu hadis yang diriwayatkan dengan beberapa lafaz. Sekarang beberapa hadis. Patokannya adalah kalau satu hadis dari satu sahabat. Beberapa hadis maknanya diriwayatkan dari lebih dari satu orang sahabat. Maka sebagaimana yang pertama penting, dan ini juga termasuk penting. Kalau tidak mau dikatakan lebih penting. Karena apa? Sebab dengan mengumpulkan satu atau hadis-hadis dalam satu bab tersebut, maka akan kita kembalikan yang mutasyabihatnya kepada muhkamatnya, yang mutlak kepada muqayyadnya, dan hadis yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, dan yang mansukh kita kembalikan kepada nasikhnya, yaitu hadis-hadis yang mungkin menurut kita mutasyabihat tapi ternyata ada yang muhkam, maka dikembalikan yang mutasyabihat ke muhkam. Muhkam artinya yang jelas, tegas. Mutasyabihat mengandung lebih dari satu makna, baik makna hakiki maupun makna majazi bagi yang mengatakan adanya majaz dalam hadis Nabi SAW. Kemudian ada hadis yang mutlak dan ada hadis yang muqayyad, maka dikembalikan hadis yang mutlak kepada hadis yang muqayyad. Demikian pula hadis yang asalnya bersifat umum tetapi ternyata ada hadis yang mengkhususkannya. Demikian pula ada hadis yang mansukh, lalu yang diamalkan adalah nasikhnya. Berkata Syekh, wa minal muqarrar, beliau menukil dari kitab Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah. Wa minal muqarrar anna sunnata, dan termasuk yang sudah disepakati bersama, anna sunnata tufassirul Qur'an al-Karim, bahwa sunnah menjadi penafsir Al-Quranul Karim, wa tubayyinuhu, dan menjelaskannya. Bimakna, maknanya adalah, apa makna menafsirkan, apa makna menjelaskan? Annaha tufassilu mujmalahu, yaitu merinci yang bersifat mujmal, global. Wa tufassiru mubhamahu, dan menjelaskan al-mubham yang kurang jelas. Wa tukhassisu umumahu, mengkhususkan yang umumnya. Wa tuqayyidu itlaqahu, dan membatasi yang dilepaskan, artinya mentakyid yang mutlak, yang yang tidak ada batasannya, membatasi yang tak ada batasannya. Fa aula thumma aula, maka lebih utama lagi yura'a dzalika fi sunnati ba'dihha ma'a ba'd, dan itu lebih lagi antara satu sunnah dengan sunnah yang lain. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, wa dhamamtu ila dzalika fi ghalibil halat al-isyarata ila baqiyatil ahadits al-waridati bil bab lam yuzkar fil kitab li'ilmi bi anna hadha min a'zamil fawaid allati yuraghabu fi mithliha aw yuraghibu fi mithliha al-arbabul albab minat tullab. Berkata Imam Asy-Syaukani, aku kumpulkan pada ghalibnya keadaan, pada ghalibnya dalam kitabnya tersebut, yaitu Nailul Awtar Syarh Muntaqal Akhbar, kepada aku sebutkan baqiyatul ahadits al-waridah. Dia sebutkan sebagian atau hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab tersebut yang tidak disebutkan oleh penulis, yang tidak disebutkan dalam kitab Muntaqal Akhbar, li'ilmi bi anna hadha, karena saya tahu bahwa yang seperti ini menyebutkan semua hadis dalam satu bab, min a'zamil fawaid, adalah sebesar-besar faidah allati yuraghabu fi mithliha atau yuraghabu fi mithli arbabul albab minat tullab, yang orang-orang berakal, orang-orang yang cerdas daripada penuntut ilmu sangat dianjurkan untuk melakukannya. Artinya mengumpulkan
semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh itu kita dapatkan para ulama yang menulis dalam hadis-hadis ahkam atau hadis-hadis dalam satu bab tertentu, alal abwab, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i atau berkaitan dengan al-adab atau berkaitan dengan akidah, keimanan. Mereka rata-rata menyebutkan, berusaha mengumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Khatimatul Huffaz rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram misalnya menyebutkan fi babi adabi qada'il hajah, tentang adab-adab dalam menunaikan hajat, maksudnya buang hajat. Yang menunaikan hajat lain pula maknanya. Adab-adab dalam membuang hajat, baik BAB maupun BAK. 22 hadisan. Dalam bab ini beliau menyebutkan 22 hadis. Menyebutkan 22 hadis supaya lengkaplah pemahaman kita terhadap adab-adab buang hajat. Fakana min as-sahih ma zakarul ahadits taliyah. Di antara yang paling sahih yang disebutkan oleh beliau dari 22 hadis tersebut, kata Syekh hafizahullah, adalah satu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis ini masyhur, muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam bab ma yaqulu indal khala, apa yang diucapkan ketika masuk buang hajat. Khala adalah tempat buang hajat, artinya yang bukan di dalam gedung, itu disebut dengan khala. Tempat yang jauh dari pandangan orang itu disebut dengan khala, dari kata khala yakhlu, yaitu khala itu menyendiri, maka khalwat artinya menyendiri. Maka kanan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, bila sampai ke tempat buang hajat atau akan masuk ke tempat buang hajat, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari al-khubuth wal khaba'ith. Khubuth diterjemahkan oleh para ulama adalah syaitan jantan, wal khaba'ith syaitan betina. Karena khubuth jamak dari khabith, itu muzakkar, wal khaba'ith jamak khabithah, itu muannas. Yang kedua, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, juga dari Anas radhiyallahu taala anhu tadi, tapi hadisnya lain, bukan doa lagi, tapi bab tentang istinja bil ma. Maka disebutkan dalam bab lain oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, babul istinja minal ma bil ma min at-tabarrus, yaitu bab istinja menggunakan air setelah buang hajat besar. Makanya dihitung hadis lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anzatan fayastanji bil ma. Karena Rasulullah SAW, Rasulullah SAW masuk ke dalam tempat buang hajat. Fa ahmilu ana, lalu saya bawa bersama seorang anak kecil sebayaku. Dan Anas, kita ketahui kaum muslimin ketika Nabi hijrah ke Madinah umurnya 10 tahun. Ketika Nabi sampai, ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengantarkan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hada Anas yakhdumuk. Ini Anas sebagai pembantumu. Subhanallah. Sebaik-baik ibu menyerahkan anaknya kepada sebaik-baik keluarga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini sangat besar pengaruhnya kepada Anas, baik mendapatkan keberkahan doa Nabi alaihi salatu wassalam
dan mendapatkan ilmu serta bimbingan serta pendidikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita lihat dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Nah, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Lalu saya dan seorang anak kecil, gulam itu adalah anak kecil sebelum baliknya. Kalau belum balik disebut dengan gulam. Kalau sudah balik biasanya disebut dengan sudah masuk rajul, atau biasanya dalam bahasa pendidikan disebut dengan murahaq, yaitu seorang yang sudah puber. Nah, gulam biasanya menjelang baliknya. Nahwi seumur saya, idawatan min ma, yaitu sebuah bejana yang berisi air, yaitu bejana yang berisi air, yaitu bejana kecil seperti ember kecil. Wa anzatan, dan sebuah tongkat. Fayastanji bilma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja menggunakan air. Istinja yaitu daripada istinja menggunakan air. Sedangkan kalau menggunakan batu biasanya disebut dengan al-istijmar. Karena dari jamrah menggunakan jamrah itu batu. Yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Bulughul Maram dalam bab adabul istinja atau adabul khala tadi, hadis Mughirah ibn Syu'bah, yaitu hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzil idawah, ambilkan ember itu, ya, atau bejana itu. Fantalaqa hatta tawara anni faqadha hajatahu. Lalu Nabi berangkat sampai terlindung daripada penglihatanku. Berarti ada makna lain lagi. Nabi pergi buang-buang hajat sampai tak terlihat. Ini adab yang lain lagi. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hadithu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bigha'itin aw bawlin. Al-hadis riwayat Imam Muslim babul istitabah. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah diledekin oleh orang-orang Yahudi. Ya, ayu'allimukum rasulukum kulla syai', apakah rasul kalian ngajar kalian semuanya tetek bengeknya sehingga kalian begitu taat kepadanya, semua diikuti sebab diikuti, pokoknya asal Rasulullah kalian ikuti. Jadi pertanyaan menyentil pertanyaan ini, dan Salman ya menyebutkan apa adanya. Ya memang qala Rasulullah, maka dia katakan na'am allamana kulla syai' hatta al-khira'ah. Memang Nabi kami itu ngajar segala sesuatu, sampai cara cebok pun diajarkan. Jadi kita agama ini agama yang lengkap semuanya. Makanya ketika dalam kasus seperti ini, wabah, karena wabah ini orang sudah mulai tahu, oh ternyata Islam itu adalah cara yang selamat. Apapun syariatnya adalah syariat yang selamat. Semua anjuran kesehatan yang dianjurkan sekarang itu ada dalam Islam. Alhamdulillah. Cuman masalahnya kaum muslimin tidak melaksanakannya, sehingga mereka membuat wajah Islam itu buruk. Mereka sendiri yang menjadikan wajah Islam itu tidak indah. Padahal Islam itu semuanya lengkap. Allah yang Maha Tahu tak sia-sia mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah cukupkan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Maka sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, kalau mau umat Islam ini kuat, mau selesai segala permasalahan yang terjadi mereka, ya kalau kembali cukup dengan apa yang Nabi SAW anjurkan, apa yang Nabi SAW ajarkan dalam segala hal. Ya dalam segala, tidak terpengaruh dengan yang lain-lain, insya Allah itu sudah sangat cukup. Tetapi subhanallah, kita kita suka sesuatu yang baru. Juga sesuatu yang baru, termasuk dalam beribadah sendiri. Maka kadang-kadang dicari-cari celah
untuk menambahkan. Walaupun jelas bukan itu maksudnya, tetapi tetap juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Seperti yang masyhur pada hari-hari belakangan ini, ya, dengan adanya beberapa hadis tentang fadilat bulan Sya'ban, walaupun sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa tidak diragukan bulan Sya'ban itu fadilatnya banyak dalam hadis sahih. Dan bahwasanya di hadis Nabi SAW menjadikannya bulan yang utama berpuasa dan beribadah karena diangkatkannya atau dilaporkannya amalan Bani Adam. Cuma ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis-hadis palsu. Yang kedua, hadis-hadis dhaifun jiddan. Yang ketiga, hadis dhaif. Dan ada sebagian hadis sahih tetapi maksudnya bukan seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Dan sayangnya, subhanallah, memang masuk dalam kitab-kitab para fuqaha kita, ya, dalam fatwa-fatwa para ulama yang wallahu alam mungkin mereka melihat pada waktu itu dari sisi yang kita tidak ketahui, tapi yang jelas atau mereka menyangka hadisnya mungkin sahih, atau bagi mereka dalam ijtihadnya itu tidak termasuk sesuatu yang melanggar atau tidak perlu diingkari dan sebagainya. Bagaimanapun, dan kita seperti yang kita katakan, andainya umat ini cukup dengan bagaimana Nabi SAW melalui Sya'ban ini, Nabi SAW, para sahabatnya kan sudah melalui Sya'ban di masanya. Cukup dengan itu, dengan puasanya, dengan qiyamul lail yang mereka lakukan, dengan sedekah, dengan sebagainya, insya Allah perdebatan ini kan tak ada apa sekarang. Tak ada. Cuman ketika kita membuat sesuatu yang tak sabit dari Nabi dengan berdasarkan hadis yang sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan, akhirnya terjadi perdebatan yang panjang. Kalau memang kita suka berdebatlah kita terus. Dan karena memang kekuatan itu akan lahir bukan dengan banyak berdebat, tapi adalah banyak bersepakat. Tetapi walaupun demikian, kalau kita juga menyerukan kepada saudara kaum muslimin, janganlah gara-gara perbedaan ini hendaknya saling membenci di antara kita. Karena saya baca juga sebagian orang menamakan ahli ilmi, kadang-kadang keluar juga kata-kata benci dalam dirinya. Misalnya seperti ada perkataan, ya sebenarnya tak bagus saya katakan, yaitu saking bencinya pada Syekh Al-Albani, sampai-sampai dikatakan Albani sendiri agennya Wahabi tak sanggup mendhaifkan hadis ini. Subhanallah. Karena yang biasanya mendhaifkan hadis yang tak sesuai dengan keinginannya. Subhanallah. Ini perkataan, ya semoga Allah SWT memaafkan yang mengatakannya. Karena ini sangat berbahaya menuduh seorang ulama sebagai orang yang mengikut hawanya saja dalam menghukum sebuah hadis. Walaupun ini juga sudah ada dulu tuduhan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahlul aql menuduh para ulama hadis. Sekelas Al-Bukhari saja dituduh orang bahwa Al-Bukhari itu tidak pandai menghukum hadis. Imam Abu Hurairah juga tuduh orang tidak pandai hukum hadis, apalagi sekelas Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Yang perlu di sini bahwa kita kalau terjadi khilaf, maka ucapkanlah dengan bahasa yang barangkali tidak ada tuduhan dan tendensius di dalamnya untuk menjatuhkan. Karena saya lihat sendiri dalam makalah itu sendiri juga yang menulis juga menukil dari hadis yang matruk, dari seperti menukil dari Al-Waqidi, itu yang seorang rawi yang disepakati oleh ulama hadis matrukun, orang yang matruk. Tapi tetap juga dipakainya karena sesuai, kalau bahasa kampung sayanya orang ngocunya hilang patu dek ketujuh. Hilang patu dek ketujuh, patutnya tidak disebutkan karena dhaifun jiddan, bahkan maudhu, dan daripada Syekh bin Umar dalam Al-Futuh yang juga lebih buruk keadaannya daripada Al-Waqidi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, kembali kepada hadis Salman. Salman mengatakan, "Na'am, allamana kulla syai'in hatta al-khira'ah." Kami diajarkan Nabi kita sampai cebok. Nah, di sini yang perlu disebut apa yang disebutkan di sini, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi gha'itin aw baul. Kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat atau membelakanginya, baik ketika BAB maupun BAK. Yang kelima di antara hadis yang 22 tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'iti qala ghufranak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari buang hajat, maka beliau mengucapkan ghufranak, yang artinya ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku mengharapkan ampunanmu. Nah, Syekh Anis rahimahullah hafizahullah taala dalam kitabnya ini mengatakan famin istima'i hadhil ahadits wa ghairiha, dari kolektifnya hadis-hadis ini dan yang selainnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram, tustafad adabu qada'il hajah, diambil faedah pelajaran tentang adab-adab dalam membuang hajat kita. Fa inda dukhulil khala yaqulul muslim a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika masuk ke dalam tempat buang hajat, seorang muslim mengucapkan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, atau bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa indal khuruj minhu yaqul ghufranak, dan di saat keluar daripadanya dia minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunanmu aku harapkan. Subhanallah. Masuk tadi sudah baca doa minta perlindungan, sekarang keluar masuk ghufranak lagi. Ya, subhanallah, kaum muslimin dan muslim, memang kita seorang muslim mukmin seperti disifatkan Allah SWT, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan dan hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Nah, ini sebagai tanda bukti bahwa kita takut kepada Allah, karena di saat kita buang hajat mungkin ada hal-hal yang terlarang yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Jangankan selesai buang hajat, selesai ibadah besar, selesai salat kita istighfar, selesai kita haji kita istighfar, selesai kita beramal saleh kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufranak. Naam. Wa athna' qada'il hajah, dan di saat-saat dia membuang hajat, yastatir, mesti berlindung. Berarti tidak boleh sembarangan buang hajat. Nah, apa yang dilakukan orang di tepi jalan, di belakang mobil, kadang-kadang ya, pas jalan mobilnya hilang pelindungnya. Maka padahal alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak SPBU, sudah banyak masjid yang buka, mungkin kecuali di saat corona ni, sallallahu alaihi wasallam, sudah banyak rest area dan sebagainya. Alangkah seorang muslim menjaga adab ini supaya tidak mendapatkan dosa, karena termasuk penyebab terbesar azab kubur di antaranya adalah tidak berlindung ketika buang hajat. Hatta la yura minhu syai', sampai tak ada satu pun yang terlihat dari Nabi alaihi salatu. Ini juga perlu disampaikan khususnya pada para pengurus masjid. Berapa tidak sedikit masjid yang masih pakai WC dinding yang tidak berpelindung, ya, artinya yang sebelah melihat yang sebelah dengan mudah tanpa pelindung. Ini di masjid, ini tidak etis. Makanya pengurus masjid mesti bertanya sebelum membangun, baik hadap WC-nya pada kiblat atau tidak, mesti bertanya dulu, karena banyak hukum yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ada pula sebagian WC berpintu tapi pintunya hanya satu hasta, sehingga orang terlihat di dalamnya. Ada juga WC berpintu tapi satu hasta. Sallallahu alaihi wasallam. Atau masih ada pintu-pintu yang berlubang yang karena sudah tua, segera diganti. Jangan ditumpuk itu uang-uang masjid saldo sampai 40 juta itu. Padahal kenyamanan orang buang hajat tidak pedulikan, bau yang tidak tertahankan di dalamnya kadang-kadang. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala yastaqbilu al-qiblata bighaitin wala bawlin wala yastadbiruha. Kemudian di hadis di hadis tadi juga disebutkan, hadis Salman, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat di saat buang hajat, baik kecil maupun besar. Nah, hukum-hukum ini tak diketahui kecuali ketika dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu bab tersebut. Maka inilah sebabnya kenapa Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan ulama-ulama seperti beliau, semoga Allah merahmati mereka semuanya,
mengatakan atau melakukan atau mengumpulkan hadis-hadis bab dan disusun berdasarkan bab-bab fikih tersebut, dan itu yang dilakukan oleh ashabus sunan dan ashabul jawami' yang menulis kitab-kitab mereka mengumpulkan hadis-hadisnya berdasarkan bab-bab tersebut. Dan sebagai di muqaddimahnya, di barisan terdepannya adalah Al-Kutubus Sittah, Jami' Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Jami' Al-Imam Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, yang mereka mengumpulkan hadis-hadis satu bab walaupun tidak semuanya. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan syarat sahih dan level tertinggi, demikian pula Imam Muslim mensyaratkan hampir sama dengan syaratnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan di bawah itu adalah Abu Dawud, di bawahnya lagi At-Tirmizi, kemudian An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan untuk mengetahui dhabit ini atau mempraktikkan dhabit ini, kita memerlukan kitab-kitab yang ditulis hadis-hadisnya berdasarkan bab-bab, baik bab fikih maupun bab akidah maupun bab adab maupun bab-bab lainnya. Seperti dalam bab fikih misalnya kitab Al-Imam bi Ahaditsil Ahkam ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id Asy-Syafi'i, wa kitab Bulughul Maram bi Ahaditsil Ahkam Imam Ibnu Hajar, dan baik dalam At-Targhib wat-Tarhib seperti kitab Al-Imam Al-Munziri dan kitab Al-Imam Abil Qasim Al-Asbahani dan kitab-kitab lainnya yang masih banyak ditulis seperti Al-Muharrar Ibnu Abil Hadi, As-Salsabil dan sebagainya, Al-Muntaqal Akhbar li Ibnu Taimiyah Al-Jad, dan kitab-kitab hukum-hukum dan hadis-hadis yang dituliskan berdasarkan bab-bab tersebut. Dengan demikian akhirnya terdapat pandangan yang sempurna dan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu bab, karena seluruh hadis yang berkaitan dengan bab itu dikumpulkan di suatu tempat dengan jelas sehingga hukumnya bisa kita ketahui, demikian juga pelaksanaan hukumnya dapat kita lakukan dengan benar. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan sampai di sini kita buka sesi pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya serahkan kembali kepada saudara saya Ray Imran. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ke laman pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Sebelumnya kita sabar dulu untuk antum yang sudah menyaksikan lewat laman Facebook kita di Radio Rabbani 91,1 FM, dan misalnya nanti ke depannya kita akan buka telepon interaktif langsung untuk pekan ke depan insyaallah. Baik, kita ke pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, sebenarnya apakah amalan-amalan yang disunahkan atau yang biasa dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di bulan Sya'ban ini Ustaz, apakah benar ada zikir-zikir khusus? Kemudian apakah benar juga dilarang berpuasa di bulan Sya'ban ini jika kita ingin memulainya untuk memasuki bulan Ramadan? Nah, terima kasih. Berarti ada 3 atau 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa saja amalan Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban ini? Yang diriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya yang sahih, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma, kemudian hadis Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya, bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan orang, dan Nabi SAW menghidupkannya dengan puasa sebanyak-banyaknya. Bahkan dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, kana yasumu Sya'bana kullah, sampai Nabi terlihat puasa di bulan Sya'ban semuanya. Sehingga terjadi pula khilaf ulama apakah boleh puasa sebulan penuh atau tidak. Tetapi sebagian mengatakan tidak, karena Nabi SAW maksud daripada puasa semuanya adalah litaglib, artinya karena saking banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban, sampai-sampai beliau seperti puasa semuanya.
Dan Nabi SAW yang sahih tidak mensyariatkan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, atau kecuali ada puasa yang sifatnya seperti kafarah dan sebagainya yang ada sebabnya. Tapi kalau itu puasa sunat tidak. Kemudian apakah ada zikir-zikir tertentu di bulan Sya'ban ini? Wallahu alam, setahu saya tidak ada diriwayatkan dari Nabi SAW untuk melakukan zikir-zikir tertentu di bulan Sya'ban ini, baik bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir tertentu, kecuali di saat, dan itu pun ketika kita melihat hilal bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaihi nabis salamati wal islam wa bil amni wal iman rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, masukkanlah bulan baru ini, itu bulan Ramadan, dengan keselamatan dan Islam, dan keimanan dan keamanan. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah SWT. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini juga boleh diucapkan di saat setiap melihat hilal, walaupun sebabnya adalah hilal Ramadan. Wallahu alam. Adapun pertanyaan kedua tadi, puasa tidak boleh, Ustaz. Apakah boleh puasa? Tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa di Sya'ban, Ustaz. Di bulan Sya'ban untuk maksudnya adalah memulai curi star, yaitu pada hari Asyak. Dan ini sahih dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 2 atau 1 hari sebelumnya. Illa rajulan kana yasumu sauman, kecuali seseorang yang memang adatnya, kebiasaannya puasa sunat, maka dibolehkan puasa walaupun besoknya dikeragui apakah Sya'ban atau sudah masuk Ramadan atau Yaumus Syak. Tetapi kalau seandainya tujuannya puasa untuk, seperti yang katakan, curi star, maka itu diharamkan karena Nabi SAW dengan tegas melarangnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz dalam kondisi sehat. Amin. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar hadis yang mengatakan, sekarang ini lagi viral di media sosial, Ustaz, katanya terkait dengan situasi dan kondisi kita saat ini, virus corona atau COVID-19 ini akan berakhir di bulan Mei. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, katanya jika bintang terbit di suatu pagi, maka insya Allah penyakit akan segera diangkat. Kemudian apakah benar juga ada perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah kitabnya, bahwa setiap wabah itu biasanya berakhir di bulan di mana diangkatnya penyakit itu di akhirnya di bulan semi, di musim semi. Musim semi. Ini seperti apa penjelasannya, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dari jalan Isl ibn Sufyan, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza tala'a an-najmu dza sabahin fadzalika hina turfa'u la'aha. Bahwasanya apabila terbit bulan di waktu pagi, maka saat itulah diangkatnya wabah penyakit. Pertama, hadis ini Isl bin Sufyan itu dhaif, walaupun ada mutaba'ahnya dari seorang perawi yang lain. Nah, andainya pun sahih, hadis ini oleh Imam Ibnu Hajar sendiri dan juga oleh imam yang lainnya disebutkan pada umumnya pada bab tentang diangkatnya penyakit dari tanaman. Artinya wabah di sini bukan wabah seperti taun, bukan wabah seperti seperti corona pada hari ini. Wallahu alam. Oleh sebab itu, maka kita tidak boleh tergesa-gesa menafsirkan sesuatu dengan keadaan sehari ini. Sebab kalau sempat nanti tak habis di bulan Mei, membuat orang nanti mendustakan hadis Nabi SAW. Apalagi hadisnya masih debatable, masih diperselisihkan.
Dan wallahu alam yang rajih hadisnya adalah dhaif, karena Isl bin Sufyan itu didhaifkan oleh para ulama hadis seperti Al-Uqaili, Ibnu Adi, Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Oleh sebab itu hadis seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi sesuatu yang bersifat yang akan datang minal mughayyabat. Oleh sebab itu yang kedua, setiap ulama yang menyebutkan hadis ini dalam kitab mereka pada umumnya adalah tentang wabah, misalnya hama wereng coklat atau hama-hama yang berkaitan dengan tanaman, karena memang hama itu datang di saat musim semi pada umumnya, dan di saat musim panas mereka pun pada hilang. Yang kedua, ini juga larangan tentang menjual kurma sebelum sempat matangnya, terlihat matangnya. Karena hama waktu itu belum aman, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual buah-buahan sebelum hatta yabdua salahuha, sampai jelas matangnya atau salahnya. Wallahu alam. Maka sebaiknya yang hadis-hadis seperti ini, pertama harus ditakkid dulu kesahihannya, yang kedua supaya kita jangan segera menafsirkannya dengan keadaan yang berkembang hari ini. Karena wallahu alam para ulama hadis kita pada hari ini masih banyak yang besar-besar yang masih hidup. Misalnya ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad masih hidup, Syekh Abdullah Sa'ad masih hidup, dan tidak terhitung orang-orang yang ahli dalam bidang hadis pada hari ini. Saya yakin mereka sudah membaca hadis ini, tetapi mereka tidak menafsirkannya dengan musibah yang terjadi pada hari ini. Oleh sebab itu disinilah pentingnya kita untuk kembali pertama kepada para ulama, khususnya yang berkaitan dengan hadis, kembali pada ulama hadis. Yang kedua, perlunya berhati-hati dalam menafsirkan, karena akan datang dalam dhabit nanti syarah bagaimana memahami hadis. Salah satunya adalah kembali kepada kitab-kitab syarah hadis. Ya, bukan hanya satu. Kadang-kadang kan kita karena sesuai langsung diambil, kalau tidak sesuai ditinggalkan. Ini juga tidak jujur dalam berilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan siapapun yang keliru, dan kita kembalikan kepada kibar ulama kita. Dan ternyata kibar ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haythami sendiri menyebutkan hadis ini tentang penyakit tanaman, bukan penyakit wabah seperti corona pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dan penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masih seputar dalil nih, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang menghubungkan bahwa musibah hari ini atau saat ini sudah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu yang dihubungkan dengan surah Al-Ahzab ayat 33, Ustadz. Wa qarna fi buyutikunna. Nah, Ustadz, ini seperti apa penjelasan, Ustadz? Ini dalil, tapi pendapat saya yang ditanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Pertama, harus kita ketahui bahwa corona itu bukan bahasa Arab. Orang Arab membaca corona bukan dengan corona seperti yang kita pahami, yaitu mereka membaca dengan ejaan kaf, waw, ra, waw, nun, alif, karena dia bukan dari bahasa Arab. Nah, ketika dia tafsirkan dengan kalimat waqarna fi buyutikunna, yaitu tetaplah kalian di rumah kalian, lalu dicocok logikan dengan kita lockdown di rumah atau stay at home, ini adalah termasuk Allah musta'an, itu mengada-ngada. Makanya sekali lagi di antara dhabit kita harus paham bahasa Arab. Dan bahasa Arab seperti kata Imam Asy-Syafi'i seperti pahamnya orang Arab terhadap bahasa Arab. Oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat, saya masih teringat dulu ketika saya membuka majlis kitab Risalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagian ustaz mengkhawatirkan ini bisa bahasa Imam Syafi'i itu terlalu tinggi, nanti susah dimengerti. Lalu saya katakan, kalau bahasanya tinggi nanti saya rendahkan bahasa dengan bahasa saya. Yang kedua, kalau tidak paham kita akui tidak paham. Kalau ketiga, sekarang kita lihat orang pegang Al-Quran, orang tidak pandai bahasa Arab, lalu dia pergi ke masjid menceramah, menerangkan tentang Al-Quran. Itu tidak kita larang. Orang yang kadang-kadang tidak punya latar belakang ilmu tentang Al-Quran, tidak pandai bahasa Arab, jadi ahli tafsir. Mana yang lebih tinggi, saya bilang, bahasa Al-Quran atau bahasa Imam Syafi'i? Pasti sepakat kita bahasa Imam Asy-Syafi'i lebih tinggi.
Yang kedua, mana yang lebih dahsyat, salah menafsirkan firman Allah daripada salah mensyarah perkataan Imam Asy-Syafi'i? Pasti mensyarah kitabullah lebih parah salahnya daripada mensyarah kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ini contohnya. Orang Masya Allah tidak ada yang mendebat atau tidak ada yang kritisi bila ada yang tidak ahli, tidak pandai bahasa Arab tiba-tiba menafsirkan Al-Quranul Karim. Jarang orang yang mengkritisinya. Kan Al-Quran dibawakannya. Iya betul Al-Quran, tapi dia bukan ahli bahasa Al-Quran. Tidak pandai bahasa Arab. Gimana jadi ahli tafsir? Tidak hafiz Quran, gimana cara menjadi ahli tafsir? Nah, tapi begitu keadaan. Oleh sebab itu, makanya jangan punya ilmu alat sedikit, pandai nahwu saraf sedikit, tiba-tiba dicocok-cocok logikan. Karena ini berkaitan dengan masalah mughayyabat. Buka kita kitab tafsir ulama. Kan ada tafsir semua, At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, As-Sa'di, Asy-Syaukani, As-Samarqandi, bahkan sampai kitab yang tulis oleh Al-Mu'tazilah seperti misalnya Al-Fakhrul Razi. Semua mereka punya kitab tentang ini, Al-Alusi dan sebagainya, tentang tafsir Waqarna. Tidak ada mereka yang menafsirkan dengan wabah corona dan sebagainya. Padahal wabah corona ini sudah ada sejak tahun 60-an lagi, sudah ditemukan. Sudah ada wabah ini. Ya. Tapi tidak ada yang menafsirkannya dengan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Semoga Allah memaafkan kita semua. Amin. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan memang bisa dipahami dengan benar oleh antum yang bertanya. Juga bisa disampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Baik, benar seru ini kita kembali ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang, insya Allah kita semua akan disampaikan ke sana dan kondisi bisa seperti biasanya. Kita akan bahagia menyambut bulan tersebut. Tapi ada beberapa hal yang membuat kita risih Ustaz, dengan emosi ketika anak-anak di bulan tersebut musimnya biasanya bermain petasan, kemudian akan bertadarusan di masjid sampai larut malam, sehingga banyak mengganggu istirahat kaum muslimin. Ketika sahur juga akan banyak membunyikan musik-musik dan berteriak-teriak untuk membangunkan sahur. Apakah semua ini Ustadz tidak usah dipermasalahkan walaupun kita terganggu? Apakah cukup dengan kita bersabar saja atau tidak usah menggubrisnya? Ini seperti apa sebenarnya Ustadz? Baik, karena itu sudah terjadi, ya kita harus pandai bersabar dan ngurut dada sendiri. Nah. Itu yang pertama. Bagaimanapun kita harus sabar. Adapun yang kedua, nasihat saya, anak-anak itu dibawa bukan untuk bermain. Anak-anak itu dibawa untuk melatih mereka untuk menjaga adab-adab masjid. Maka kepada orang tua siapapun ketika membawa anaknya, sebaiknya anak itu ditempatkan dekat dengannya, khususnya yang masih baru-baru. Yang kedua, jangan dibiarkan anak-anak sesama mereka, kecuali mereka yang sudah paham adab masjid. Ini sebagian kebijakan kita, sebagian mengatakan anak-anak tak boleh satu saf dengan orang tua, walaupun ini masalah khilafiyah. Tetapi nyatanya di kalangan sahabat banyak anak-anak yang juga satu saf dengan orang tuanya. Nah, adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan hendaknya diyali ulil ahlam minkum wadnuha, hendaknya yang di belakang saya yang senior, betul, karena dia akan betulkan imam. Yang di belakang imam ya harus yang senior-senior, yang hafiz. Tapi saf-saf yang lain, daripada anak nanti ribut, lebih baik bersama orang tuanya. Adapun etikad memutuskan saf, itu sebenarnya wallahu alam tidak sesuai dengan dalil, wallahu alam. Yang apa namanya? Kemudian mudaratnya lebih besar ketika anak-anak dibiarkan bersama anak-anak. Karena yang namanya kita juga ketika masih anak-anak dulu, yang sudah terhitung bagus perangainya, masih juga main kadang-kadang. Apalagi yang anak-anak yang jarang pergi ke masjid. Oleh sebab itu nasihat saya kepada orang tua untuk menjaga anaknya masing-masing. Kalau memang belum bisa dilepas, tolong jangan dilepas dulu. Dan kepada jemaah, jangan seperti anak-anak pula. Nanti anak-anak ribut, dia lebih ribut pula. Kadang-kadang lebih ribut lagi orang tua daripada anak-anak. Ya maklum anak-anak, maka kita harus bersabar. Yang
tiga. Adapun yang membunyikan petasan, pertama, petasan ini adalah pemubaziran. Itu Allah melarang kita menyia-nyiakan harta. Allah menyarang kita menyia-nyiakan harta, yaitu mubazir, tabzir. Yang kedua, mengganggu orang yang sedang beribadah. Maka mengganggu lebih parah daripada sekedar mubazir. Mubazir saja sudah haram, apalagi mengganggu orang lain. Nah, andainya pun nak bermain, tolonglah di waktu yang tidak ada orang sedang beribadah atau tidak sedang istirahat. Adapun yang berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim, tadarrus atau tadarus, mudarasatul Quran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya membaca Al-Quran itu pada asalnya adalah antara kita dengan Rabb kita. Yang kedua, pada asalnya membaca Al-Quran di masjid itu dilarang Nabi dengan suara keras. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad dikatakan Rasulullah SAW melarang ayarfa' ba'duna ala ba'din bil Qur'ani fil masjid, melarang membaca Al-Quran yang keras dalam masjid, kecuali kita memang sepakat untuk sama-sama mendengarkan. Misalnya kita sepakat sama-sama mendengarkan di masjid dan tidak perlu dikeluarkan kepada orang-orang yang tak mendengar. Karena orang-orang di rumah mungkin dia sibuk dengan baca Al-Quran sendiri, atau orang-orang di kedai mungkin dia malah terganggu dengan bacaan tersebut. Walaupun sudah dianggap syiar itu, syiar menghidupkan Quran di masjid, tetapi mohon maaf, syiar siapa? Syiar siapa? Bukankah Nabi SAW melarangnya? Nah, kalau sudah Nabi melarang, kenapa kita tak tinggalkan? Yang ketiga, yang menghidupkan sendiri kadang juga tidak mendengarkan, nanti tidurnya. Oleh sebab itu, lebih baik mengikuti Nabi SAW. Oh, tidak nampak syiarnya karena kita sudah terbiasa dengan itu. Ada syiar yang lebih afdol dari itu, yaitu azan. Azan itu di saat menjelang sahur, itu adalah sunnah yang thabit dari Nabi, yang sudah dimatikan sunnah ini. Dan tuan-tuan sendiri tahu bagaimana sesuatu itu afdal di saat disuruh oleh syariat, dan tidak afdal ketika dilarang oleh syariat. Al-Quran itu afdal, betul, tetapi ketika dilarang dia menjadi tidak afdal. Dan ketika dilakukan di tempat yang sesuatu yang lain lebih afdal, ya azan di waktu itu lebih afdal, maka azan lebih diutamakan. Dan yang kelima tadi yaitu masalah musik. Ini lebih berbahaya lagi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang lahir pula sebuah perdebatan panjang sampai yang membolehkan musik Islami pun juga tidak merestui hal ini. Ini akibat apa? Kita sudah bukakan kerannya bahwa ada lagu-lagu Islami, dan biasanya yang berlagu Islami itu tidak mengerti Islam. Banyak di antara mereka yang tidak belajar Islam, kecuali hanya lagu Islam. Nah, ya asalnya bunyinya sudah nyebut Allah, sudah bersolawat, itu sudah Islami. Ini nanti seperti yang tidak asing lagi kita lihat, ada yang namanya selawat koplo, ada yang selawat dangdut dan sebagainya, na'udzubillah, ada yang rapping dan sebagainya. Akibat apa? Karena tidak mematuhi bahwasanya tidak ada musik Islami, itu nggak ada. Tidak ada musik Islami. Nabi hanya memberikan rukhsah. Rukhsah itu berarti pada asalnya azimahnya nggak boleh. Kalau tidak dinamakan rukhsah. Maka rakhsah Nabi SAW, Rasul memberi rukhsah duf pada waktu orang pesta, dan itu pun terbatas bagi kaum wanita, karena wanita memang suka nyanyi, maka diberikan kesempatan itu saat mereka bergembira. Laki-laki itu tak suka nyanyi, suka ngaji. Laki-laki itu suka bekerja, cari piti. Nah, kalau bapak-bapak ketemu kan nyanyi bicaranya. Kalau nyanyi berarti sudah sama dengan perempuan. Bapak-bapak itu kalau ketemu bicaranya apa pekerjaan, apa profesi, gimana piti dapat banyak, bukan untuk bagaimana nyanyi itu dan itu. Inilah akibatnya kaum muslimin ketika majelis kita sudah tidak lagi majelis yang banyak berguna, banyak lagha dan lahunya. Oleh itu, nasihat saya kepada diri saya dan kepada para pengurus masjid, kalaupun menghidupkan lagu juga di masjid, walaupun ini tidak ada rekomendasinya dari ulama manapun, ya, tidak ada ulama manapun
yang merekomendasikan ini, sampai pun ulama yang membolehkan musik Islami pun tidak membolehkannya dihidupkan di masjid. Kalau nak hidupkan lagu juga tolong jangan pakai musik lah. Kalau nak buat putar ceramah, potong itu musik pengantarnya. Karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengotorinya dengan dosa-dosa, padahal hanya dengan mengambil sedikit faedah, dan juga belum tentu ada faedahnya. Bahwa kaum muslimin dan muslim, mohon maaf kepada para penyanyi, saya juga minta maaf ini, bahwa paling banyak bermasalah cintanya para penyanyi, dan paling banyak yang banyak masalah kejiwaannya para penyanyi. Berarti nyanyi itu tidak menghibur. Demi Allah tidak menghibur. Allah sudah berikan kita, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikirullah itu hati tentram. Baca Quran itu jauh indah, tidak bisa tandingkan dengan nyanyi. Maka oleh sebab itu, maka tinggalkanlah nyanyi itu, karena kita mau nyanyi di surga saja nanti insyaallah taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Memang mudah-mudahan bisa dipahami oleh untuk antum yang bertanya juga, apalagi terkait nyanyian dan musik ini. Nah Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan hukum ini sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita menyedekahkan atau mewakafkan Al-Quran kepada orang dengan syarat dia harus mengikuti akun sosial media kita? Ini seperti apa Ustaz? Mewakafkan. Ya, dia harus memfollow dulu Ustaz. Jadi dikasih Al-Quran terus follow akunnya. Ini seperti apa Ustaz? Yang pertama, wakaf itu disyariatkan. Baik wakaf yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Itu sudah masyhur. Bahkan di antara yang utama itu adalah mewakafkan Al-Quran, yang pahalanya mengalir sampai pun kita setelah mati kita. Karena Al-Quran itu menghidupkan. Maka termasuk 9 amalan yang bisa dimanfaatkan setelah meninggal kita, pahalanya adalah orang wakaf Al-Quran. Yang kedua, wakaf boleh bersyarat, tapi dengan catatan syaratnya syar'i. Misalnya saya wakafkan Al-Quran dengan syarat kamu menikah yang kelima, tidak boleh. Ya. Tapi selama syaratnya syar'i adalah dibolehkan. Al-muslimuna ala syurutihim, misalnya harus ikut kajian, silakan kalau itu syaratnya, dan yang menerima boleh menerima syarat atau tidak. Kalau itu syaratnya saya tidak ikut. Nah, kemudian harus mengikuti link dan sebagainya. Kita lihat apakah linknya ini link yang lurus atau tidak lurus. Tentu saja kita bertanya kepada yang paham dan ahli, walaupun tidak dipublish. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai situasi dan kondisi saat ini Ustaz, dengan wabah corona ini, sebenarnya kan wabah-wabah ataupun penyakit-penyakit seperti ini sudah ada di zaman-zaman dahulu Ustaz. Kenapa para ahli ataupun para ulama kita tidak memberikan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini, atau minimal kunci-kuncinya seperti apa Ustaz untuk menghadapi wabah seperti ini? Kenapa harus terjadi wabah dulu baru ditemukan hal-hal untuk mengantisipasinya? Nah Ustaz. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu wabah sudah pernah terjadi di kalangan as-salaf sendiri. Betul? Nah. Yang kedua, kenapa tidak ada langkah sebelumnya? Sudah ada petunjuk dari Nabi SAW. Bila terjadi suatu tempat, kamu berada di dalamnya, jangan keluar. Dan bila kamu berada di luar, jangan masuk. Ini sudah ada. Dan ketika terjadi ta'un abwas di Syam, maka dilihat oleh ahli, yaitu bahwasanya ini seperti api yang memakan, maka harus dipisahkan jauh, harus diputus mata rantainya. Maka dilakukanlah yang disebut dengan hari ini dengan social atau physical distancing dan sebagainya. Ini sudah ada. Nah, kenapa ini baru kita lakukan setelah terjadinya? Itu tandanya bahwa Nabi sendiri tak tahu mana yang gaib. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini corona yang sudah ada sendiri, karena sudah ada dalam tubuh kita, kita sudah tidak tahu, tidak terdeteksi. Maka di sini mungkin terjadi sebagian dari kaum muslimin hari ini masih ikhtilafnya masih panjang. Ya, maka saya di sini mungkin perlu saya berikan masukan kalau bisa diterima atau tidak. Pertama, sebagian masih mengatakan masih kondisi aman dengan alasan ini
Tidak mungkin kita meninggalkan al-maslahatul muhaqqaqah bimafsadatin mauhumah. Meninggalkan maslahat, yaitu solat berjamaah, kemudian solat Jumat, yang ini jelas, dengan sesuatu mafsadah yang belum jelas. Yang belum jelas. Di mana para ulama masih sebagiannya mengklasifikasikan virus corona ini masuk mauhumah, bukan makhufah, belum ditakuti, belum pasti. Dan saya katakan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang namanya tindakan pencegahan itu biasanya sebelum terkena. Yang kedua, mengatakan corona sebagai sesuatu yang mauhumah, ini juga sesuatu yang perlu diluruskan, bahwa ini memang dari sisi kita kena tidak kenanya mauhumah, sama juga dengan kita tertimpa penyakit atau tidaknya mauhumah, tetapi sudah masuk dalam lingkup makhufah, sesuatu ditakutkan. Apa sebab? Karena dia tidak terdeteksi, masuknya tidak terdeteksi, kecuali seperti sampai 6-5 hari atau sampai 14 hari masa inkubasinya. Nah, kalau seandainya seseorang yang sudah terjangkiti, terpapar, bergaul dengan orang-orang lain dalam waktu 14 hari tersebut di masjid kita, berjemaah dengan dan sebagainya, berapa banyak orang yang akan terpapar oleh penyakit tersebut. Oleh sebab itu, maka kalau dikatakan bahwasanya tasarruful hakim fil ra'iyah manutun bil masalih, yaitu seorang pemimpin bertasarruf, melakukan tindakan terhadap rakyatnya sesuai dengan maslahat. Baik, ini maslahatnya salat berjamaah, kemudian ini mafsadatnya terpapar virus ini, dan memperlambat berakhirnya rantaian ini. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya katakan, maka termasuk maslahat adalah menjauhkan dulu kaum umat daripada berkumpul, termasuk maslahat untuk menghilangkan mafsadat tersebut. Yang ketiga, bahwasanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bila terjadi khilaf antara waliul amri kemudian antara ulama, dia terjadi khilaf antara waliul amri dengan ulama dalam suatu masalah ijtihad. Dalam hal ini ijtihadnya bukan dari sisi dalil, tapi ijtihad dalam penerapan dalil dan penerapan konsekuensi dalil. Maka bila terjadi khilaf antara pemerintah dengan ulama, maka di sini diterjih pendapatnya al-hakim, yang memerintah. Karena apa? Mereka pemegang kendali, mereka punya hak eksekusi. Itu yang disepakati oleh para ulama kita. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah menganjurkan untuk kita stay at home, atau lockdown, atau physical distancing. Adapun solusi yang diberikan oleh sebagian dengan solat menjaga jarak 1 meter, 1,5 meter, ini mohon maaf, masalahnya masih debatable. Wallahu alam, kalau memang akan berjarak juga, maka tinggalkan. Apalagi di negeri kita ini pada umumnya bermazhab salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Yang keempat, bahwasanya uzur yang diberikan Nabi SAW untuk meninggalkan jamaah dan Jumat jauh lebih ringan daripada ketakutan terhadap virus ini. Ala kulli hal, makanya kalau Allah SWT menyuruh kita untuk mentaati para pemimpin kita dalam hal ini, dan alhamdulillah tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Maka saya sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk sementara, siapa yang tidak bersedih, siapa yang tidak berduka, siapa yang tidak merasa kehilangan, khususnya yang biasa di masjid, yang biasa memberikan kajian-kajian, yang dijadikan tempat bersilaturahim, tempat menambah ilmu dan sebagainya, siapa yang tidak sedih. Tapi ketahuilah, Allah SWT ketika memberikan kita musibah, sakit, musafir, atau halangan lainnya, tetap diberikan pahalanya. Kalau kita betul-betul ikhlas, jujur, selama ini kita melaksanakannya karena Allah, maka sekarang kita jujur meninggalkannya juga karena Allah SWT, maka pahalanya akan tetap dituliskan. Iza maridal abdu au safar, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihun muqim.
apabila seorang hamba sakit atau musafir, maka dituliskan pahala amalnya semasa dia masih sehat dan semasa dia masih bermukim. Mudah-mudahan Allah SWT melunakkan hati kaum muslimin untuk bersama-sama bekerja untuk menghindari sesuai dengan arahan para ulama dan arahan pemerintah kita, supaya dengan segera kita ditinggalkan atau penyakit ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, bermunajat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertadarru', karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Sepertinya kita ke konklusi Ustaz, ke kesimpulan untuk kita hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kesimpulannya adalah salah satu rambu penting yang harus kita ketahui untuk memahami sunnah-sunnah Nabi dari petunjuk pokoknya sampai landasan hukumnya sampai kepada teknis pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan hadis-hadis satu bab dalam satu tempat, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan benar-benar seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mungkin munasabah juga dengan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini sudah dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, ada hadis tentang keutamaannya, seperti pada malam setengah Sya'ban Allah memandang kepada hamba-hambanya, lalu dia merdekakan atau ampuni dosa mereka lebih banyak daripada bulu kambing Bani Kalb. Nah, hadis ini sebenarnya seperti kata ulama hadis seperti Asy-Syaukani, hadisnya batil karena dari jalan Ibnu Abi Sabarah, dan dia itu adalah matrukul hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan yadaul hadis. Ala kulli hal, andainya hadis itu benar seperti hadis lain yang mengatakan keutamaan bulan Sya'ban, seperti yang disahihkan oleh sebagian ulama dan sebagian menghasankannya, andainya sahih, kita lihat prakteknya Nabi SAW. Apakah beliau menghidupkannya dengan amalan khusus atau bacaan khusus, zikir khusus? Karena hadis semuanya dari Nabi sudah diriwayatkan. Ternyata tidak. Ini menambah lemahnya hadis tadi sebenarnya. Bahkan Nabi tidak mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan tertentu, dengan bacaan tertentu. Walaupun masih banyak, kalau kita lihat dalam mazhab-mazhab fikih, masih banyak nukilan dari sebagian ulama, walaupun nukilan tersebut perlu dipertanyakan kembali apakah sahih nukilnya daripada imam tersebut atau di mazhab tersebut. Dan ada pula sebagian yang memang dalam kitab-kitab mereka sendiri sebagai ijtihad, dan ijtihad ulama bisa benar bisa salah, tetapi yang amalan Nabi pasti benarnya. Nah, bagi siapa yang mengamalkannya sesuai dengan hadis Nabi SAW, tidak mengkhususkannya, tapi tetap mendirikan malam nisfu Sya'ban dengan amalan saleh, tetap jangan ditinggalkan. Ya, nanti tinggalkan. Kalau perlu tambah silakan. Cuma tidak ada ibadah-ibadah khususnya seperti baca Yasin pertama, baca Yasin kedua, baca Yasin ketiga. Kecuali kalau ditinggalkan pengalaman, nanti saya buat pula pengalaman, saya baca surat Kahfi pertama, surat Kahfi kedua, atau saya ala sejadah. Akhirnya nanti ramai amalan kita di malam bulan ini. Akhirnya nanti saya katakan, oh Yasin kurang manjur, yang manjur ini. Makanya seperti kata Syekh kemarin, bahwasanya di saat Asyik Ibnu Rajab, kalau kita sudah sibuk dengan amalan tersebut, kita akan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Nah, tetapi sekali lagi saya serukan, jangan ini menjadi sebab pula perselisihan atau perbantahan antara kita. Yang masih melaksanakan, ya mudah-mudahan Allah terima, ya dengan keikhlasan mereka berbuat. Tetapi kalau ditanyakan hukumnya, kita katakan tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, dan jangan pula selalu berlebihan untuk saling menjatuhkan dalam hal ini sampai menuduh ulama mensahihkan hadis karena sesuai dengan keinginannya dan mendhaifkan hadis karena tidak sesuai dengan keinginannya. Ini adalah perkataan yang berbahaya yang tak boleh terucap dari ulama daripada orang awam, apalagi dari seorang ulama atau beberapa ulama. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.